satu lagi yuk. Apakah si dia menyimpan rasa, masih menyimpan rasa lah ya, si mantanmu itu. Oke, mantan ini bisa jadi mantan pacar, bisa jadi mantan gebetan ya. Karena sekarang sudah muncul istilah baru mantan gebetan, karena banyak yang PDKT. Itu sebenarnya istilah udah lama tapi baru dipakai sekarang. Mantan pacar dan mantan gebetan, mantan suami, mantan istri. Apakah si dia masih mempunyai rasa, masih menyimpan rasa? Saya akan bacakan. Apa kabar si dia? Apakah dia masih memikirkanmu? Dan apakah si dia masih menyimpan rasa yang dulu pernah ada? Coklatnya rasa apa? Rasa yang dulu pernah ada, gitu, kayak gitu-gitu tuh. Ya, dan saya juga akan berikan nasihat cinta untuk kalian ya. Oke, rasanya gimana gitu, kayak nasihat cinta gitu. Oke ya, silakan dipilih. Saya ada 3 pilihan di sini. Pilihan pertama ada BlackRock ya. Set yang satu BlackRock, set kartu yang kedua saya pakai amethyst, dan set kartu yang ketiga saya pakai kristal yang yellow citrine. Kristal yang pertama, batu yang pertama BlackRock, batu yang kedua amethyst, dan batu yang ketiga saya pakai yellow citrine. Terima kasih yang sudah selalu setia di channelnya Moonlight Affirmation. Terima kasih juga yang sudah personal reading dengan Z sangat senang sekali. Terus untuk yang selalu dukung channelnya Moonlight Affirmation, kalau misalnya suka, like ya, share konten ini, pilih kartu kali ini, dan semoga yang lain-lainnya yang mungkin lagi mikirin mantan juga bisa terbantu dengan general reading ini. Oke, jika kasih waktu untuk memilih pile yang pertama BlackRock, yang kedua amethyst, yang ketiga yellow citrine. Silahkan. Sudah? Ingat gak tadi milihnya pakai apa? Pakai intuisi ya. Jangan kayak karena Kak aku biasa yang tengah, jadi aku yang tengah aja gitu. Kak aku biasa yang kiri, jadi yang kiri aja. Aku yang kanan, biasa yang kanan aja gitu. Aku selalu pilih yang kanan. Tapi kayak gunakan intuisimu. Kalau mikirin si mantan ya, itu terpatok ke yang mana? Dan saya sarankan ini boleh pilih lebih dari satu ya kalau merasa resonate. Cuman kalau memang bisa di satu pile aja gitu. Jadi supaya jawabannya lebih detail. Oke, jadi langsung ke pile yang pertama. Kalau mau lebih detail lagi, ada nomor WhatsApp di deskripsi untuk personal reading berbayar ya. Yuk. Alright, yang pilih pile yang BlackRock. Oke. Batu hitam ya. Di sini saya cek dulu apa kabar si mantanmu ini, mantan gebetan, mantan pacar, mantan suami istri, the pole star. It's the pole star sama the forest lovers. Sudah ada pasangan baru kah dia? Hah? Ini kayaknya udah deh, the forest lovers nih sama the pole star. Kayaknya dia happy dengan pasangan dia yang sekarang. Ini udah punya pasangan dia gitu, baru buka kartu udah punya pasangan dia, dan dia kayaknya merasa mengikuti kata hatinya, dan kayaknya dia merasa ini takdirnya dia, ini pasangannya dia, ini jodohnya dia lah, jodoh sejati dia. Kalau emang masih di usia yang lebih muda, pokoknya dia ngerasa cocok lah, ini dia udah punya pasangan nih gitu. Jangan berkecil hati ya. Kita cek lagi deh. Di sini ada Kingfisher, King of Rose, sama ada Page of Stones. Nah, saya lihat nih dia kayaknya lagi gimana ya? Dia ngerasa dari Page of Stones tuh kayaknya ini tuh kayak lagi antusias gitu, kayaknya dia lagi seneng, terus kayaknya dia lagi kalau dia lagi kerja ya,
kerjaan dia cukup oke, ya, keuangan dia cukup oke. Terus dia juga lagi tegas-tegasnya. Pokoknya kalau dia lagi kerja, dia tuh kayak posisi kerjanya tuh bagus gitu loh. Misalnya dia kerja kantoran, mungkin dia lagi dapat posisi yang bagus, atau keuangan dia, pokoknya dia tuh lagi kayak jadi kayak orang yang naik jabatan gitu, atau kayak dia punya posisi gitu. Saya ngerasa yang pilih hal yang pertama ini. Atau dia lagi punya pokoknya dia lagi kuat gitu posisinya, dan dia lagi nggak goyah gitu loh. Kehidupan dia lagi cukup apa ya? Cukup stabil ya, kalau saya bilang stabil kehidupan dia sekarang ya. Ekonominya, terus kesehatannya lagi sehat, sangat sehat. Di sini ada Eight of Wands. Harusnya begini ya. Ini di Eight of Wands atau Eight of Wands, Heart Fire, tapi dia reverse. Nah, nampaknya meskipun dia lagi happy, tapi ada sedikit lubang kegalauan gitu. Nah, dia galau soal apa? Kita coba lihat ya. Kayaknya pokoknya dia ada kayak secercah kegalauan gitu. Biasanya secercah harapan, ini secercah kegalauan. Ya, ada kayak sekelibat kegalauan yang sebenarnya dia sudah merasa terlengkapi, tapi dia kayak merasa masih ada yang, pokoknya ada yang lagi nggak oke gitu. Tapi ini bukan berarti dia lagi mikirin saya, kayak merasa kehilangan saya atau apa. Kita nanti cek, tapi ini bisa juga kayak misalnya masalah keluarga, bisa juga kayak masalah pertemanan, bisa juga karena kalau kerjaan saya lihat oke, kalau dia belajar kuliah ya saya lihat oke, lancar gitu. Sekolah juga lancar, tapi lebih ke kayak di dianya sendiri kayak ada suatu masalah gitu yang cukup berat juga gitu ya. Makanya Eight of Wands-nya reverse gitu. Kita cek ya. Apakah dia memikirkanmu? Oh, iya, dia mikirin kamu, gitu. Kalau dia wanita, dia tipikalnya pemikir berat. Kalau dirimu lagi mikirin seorang wanita, dia pemikir berat, mikir banget, sampai mungkin dia kayak coba buat catatan gitu. Ini ada kartu buku, cuman ini rahasia banget sih ya, bisa jadi kayak cuman dia sendiri aja yang tahu perasaan ini karena dia sudah punya pasangan. Kalau dia pria, maka dia kayak mungkin suka lihat galeri fotomu di HP-nya, atau kayak suka tapi juga ini bukan berarti masalah dalam hidupnya ini adalah tentang dirimu ya, gitu. Karena saya nggak lihat ini kayak tentang hubungan asmara gitu loh. Saya lihat ini lebih ke kayak personal pribadi yang bukan percintaan yang dia lagi hadapi gitu ya, yang jadi celah dalam hidupnya dia ini. Cuman dia lagi mikirin kamu ya. Dia mikirin kamu dan dia ngerasa kayak mungkin flashback ya, mungkin ngelihat ke belakang lagi, dulu tuh kita gimana gitu ya, seperti itu. Oke. Terus kalau emang dia memikirkanmu, berarti dia masih menyimpan rasa atau tidak? Ini nih yang menjadi pertanyaan kita kan. Sekarang kartu rubah, kartu gunung. Oke. Kartu rubah dan kartu gunung, saya mau kasih space deh, tadi saya geser-geser supaya ada space-nya. Kartu rubah, kartu gunung, kartu rubah, kartu gunung, dan 2 kartu burung. Saat Lenormand saya yang ini memang dia ada 2 kartu burung ya, 1 burung hantu, 1 burung biasa. Kartu rubah dan kartu gunung ini sudah melambangkan kalau sepertinya dia gak mungkin dia bisa selingkuh atau membohongi pasangan dia yang sekarang. Gunungnya hambatan, rubahnya ingin
ingin berbohong atau melakukan trik tapi tidak bisa, ya. Jadi dia merasa sangat ya kayak terhalangi gitu. Cuman dia yang kayak ya masa aku punya pil atau will gitu ya, tapi ya kepikiran kamu, betul dia masih mikirin kamu dan jelas itu. Jadi ya jangan berkecil hati ya, dia masih memikirkanmu. Tapi tergantung sih dirimu masuk ke video saya ini untuk apa, masuk ke pilih kartu ini untuk apa gitu. Apakah untuk mengetahui dia seperti masih seperti itukah perasaannya, atau hanya untuk kayak cuman untuk kayak sekedar tahu aja gitu, kepo aja. Tapi kayak ya kamu tidak akan melangkah apapun ya. Kalau dia udah punya pasangan sih please jangan deh ya. Karena kan ada tuh satu film Korea yang satu jadi pelakor, terus yang diomongin orang sejagat padahal dia cuma main film doang gitu. Cuman ya gitu ya. Maksudnya janganlah sayang ya. Ingat karma, tapi juga ingat jaga perasaan hati gitu loh. Jaga perasaan diri sendiri. Kalau emang dia udah sama yang lain, kalau dirimu nembusin juga ya kayak kan nanti kalau dia mau sama dirimu, mau sama pasangan dia yang sekarang juga gimana gitu. Nah terus sepertinya nih ya, si dia masih menyimpan rasa dan ingin sekali membuka komunikasi. Dan bisa jadi dia entah sudah ada komunikasi denganmu, karena sampai 2 kartu burung ini sudah jadi masih ada komunikasi atau sudah ada komunikasi lagi. Dan komunikasi ini tuh ngerempet gitu loh. Jadi kayak ada kayak nyerempet ke kejadian lagi, atau kayak rasa itu masih ada tapi ada yang egois kan, tunggu aku dulu ya, aku tidak bisa putus sama pasanganku yang sekarang. Kalau kamu mau menunggu aku, ya ini 2 kartu burung kan, artinya komunikasi kan. Kalau kamu mau menunggu aku, nanti aku akan kembali padamu gitu. Itu ego sekali, tapi ya ada di situ gitu. Dan kemudian nasihat cinta untukmu dari alam semesta apa? Getting to know each other sama soulmate. Yes, this is your soulmate. Maunya sih saya ngelakin ini ya, tapi ini soulmate-mu gitu loh. Kalau emang jodoh gak akan kemana. Kalau emang sekarang dia sama yang lain, ya biarkan dia sama yang lain dulu gitu. Mungkin nanti akan ada saat dimana kalian akan berdua bersama lagi. Jadi sabarin aja gitu. Lebih mengenal satu sama yang lainnya sebagai teman aja ya. Kalau ada komunikasi pun batasi. Kalau dia sudah punya pasangan. Kalau dia belum punya pasangan, karena ini general reading, bisa jadi dia belum punya pasangan tapi sedang dekat dengan seseorang. Kalau belum aja status ya hajar aja. Tapi kalau sudah ada status jangan ya gitu. Karena ya menengok netizen Indonesia yang seperti ini ya sayangnya. Ya bukan Indonesia lah ya, namanya orang ya, bisa aja ngomongin. Dan perasaan diri sendiri juga dijaga gitu ya. Jadi lebih mengenal dia lagi, apakah dia masih yang dulu, kenapa dirimu berpisah dengan dia, apakah dia sudah menjadi orang yang baru, ataukah dirimu sudah menjadi orang yang baru, ataukah diri kalian berdua sudah saling memahami dan saling mengerti, karena bisa jadi ini adalah jodohmu, soulmate-mu. Jodohku, maukah? Kayak gimana sih lagunya itu? Ya gitulah ya. Yang Syahrini bukan kalau nggak salah. Gitu, oke? Itu untuk yang pilih PAL 1, apakah si dia mantan masih menyimpan rasa? Iya. Ya. Oke, kita langsung ke PAL 2. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp ya yang ada di deskripsi. Oke, langsung. Oke, yang pilih PAL 2 yang amethyst ya. Apa kabar si dia? Di sini ada 7 of Vessels Morning. Saya lihat si dia lagi moodnya lagi nggak baik nih. 7 of Vessels Morning sama The Moon on Water. Saya lihat dia lagi agak lagi emosi, lagi sedih, lagi bisa jadi tertekan karena kerjaan, bisa jadi dia lagi kurang merasa nyaman, terus
kemungkinan dia masih single ya. Tergantung sih ya yang dirimu lihat, karena kan ini general reading ya, bisa jadi dia udah menikah tapi rasa single gitu, atau bisa jadi dia udah punya pasangan tapi rasa single, atau bisa jadi emang single beneran, bisa jadi dia nungguin kamu ya. Coba kita lihat lah ya nanti ya. Cuman yang pasti kayaknya bisa jadi keuangan juga, karena abundance, six of Wands, abundance-nya ini reverse kebalik. Ya bisa jadi seperti itu, karena ada morning, the moon on water. Bisa juga dia ini, pokoknya dia lagi lagi kurang semangat gitu, lagi down, lagi butuh support si mantanmu ini. Dan Nine of Wands, dedication sama desire. Kalau dia wanita, dia tuh lagi menggunakan logika dia dan inspirasi kemampuan dia untuk lebih mengembangkan diri, berdedikasi dengan kerjaannya, berdedikasi dengan apa yang dia lakukan gitu. Kalau saya lihat seperti itu. Nah, kalau dia pria, saya lihat dia lebih ke menggunakan intuisinya, karena kan di dalam tubuh seseorang manusia itu kan ada sisi feminim, ada sisi maskulinnya gitu kan. Nah, ini ketika dia bertubuh maskulin, tapi sisi feminimnya dia tuh muncul, sehingga dia tuh jauh lebih intuitif dan jauh lebih sensitif, yang menyebabkan dia kayak bekerja keras dan dia kayak ngerasa aku nggak mau tenggelam dalam kegalauanku. Dia bekerja keras untuk kehidupan dia berusaha untuk menemukan inspirasi, menjaga sensitivitas dia untuk mengembangkan diri ya. Dia berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara supaya bisa mengembangkan diri, supaya bisa jauh lebih baik daripada yang sekarang, dan dia berusaha dan terus meskipun dia jatuh dan jatuh lagi gitu ya. Jadi kabar dia sekarang seperti itu, lagi butuh dukungan banget. Kalau memang kamu masih berteman baik dengan dia, mungkin kayak ya kalau memang ada ketemu atau bicara atau chat atau telepon atau apapun bentuknya, ya coba dikasih dukungan lah ya. Apalagi dia mantanmu, apalagi dia adalah orang yang dirimu pernah dekat, dia sedang butuh dukungan sekarang. Dia sedang butuh support. Dia butuh tapi mungkin kalau dia laki-laki mungkin dia akan sekedar kayak nggak apa-apa kok. Tapi mungkin kalau dia ngerokok, ya dia menghabiskan waktu dengan ngerokok gitu, dengan dengan lebih ke menyendiri gitu ya, seperti itu. Oke. Terus kalau dengan posisi seperti itu, apakah dia memikirkanmu? Kartu beruang dan kartu sapu. Oke, kalau saya lihat memikirkanmu, gimana ya? Mungkin dia nggak ada waktu untuk memikirkan kamu mungkin ya, karena dia sudah tertekan dengan kehidupan dia. Secara general bisa jadi keuangan, bisa jadi keluarga, faktor apapun itu ya. Bisa jadi dia lagi belajar sesuatu gitu, terus kayak dia sangat tertekan dengan apa yang dia pelajari, apa yang dia kerjakan. Jadi dia kayak menyapu gitu loh ya. Dia beruang sama sapu ini, beruangnya tuh begitu keras, begitu berani, begitu bold, yang nggak akan kayak merubah pikiran dia. Jadi sepertinya dia nggak lagi mikirin kamu. Dia sudah tersibukkan dengan pikiran-pikirannya ini gitu loh. Dia sudah kayak nggak ada ruang lagi untuk mikirin yang lain. Dia hanya mikirkan apa yang jadi prioritas dia sekarang tuh adalah membereskan masalah dia sendiri gitu ya. Kalau gitu, apakah si dia masih menyimpan rasa? Oke, apakah si dia masih menyimpan rasa? Ada kartu love, kartu hati, dan di sini ada tulip. Oke. Masih dong, masih menyimpan rasa dong. Yang namanya rasa itu pernah ada ya, dan tak hilang semata-mata. Apalagi kalau saya lihat dia masih rasa single ini ya, bisa jadi dia emang single beneran gitu ya. Ya, si dia masih menyimpan rasa, masih ingin ya, kalau keinginan bersama lagi mungkin dia kan benar-benar kayak nggak bisa mikirin kamu, tapi kayak
apakah masih menyimpan rasa? Masih, tapi kayak dia nggak bisa terfokus memikirkan kamu gitu loh ya. Karena ada yang kayak pengen banget balikan lagi, pengen banget gitu, terus kayak mikirin pagi siang sore malam gitu ya kan. Enggak sih kalau ini itu lebih ke kayak dia ada masih menyimpan rasa, tapi dia tuh nggak mikirin kamu selalu gitu ya, tapi rasa itu masih ada. Nah, pantesan aja meskipun keluar kartu tulip, apa ya, lili, tapi yang kayak lilinya itu yang kayak apa ya, mohon maaf ya, mungkin nafsu, mungkin hasrat gitu ya, ada berkobar, tapi kayak kalau dia lagi mikirin kamu aja. Jadi kan kadang-kadang kayak bisa jadi kita tuh lagi mau lebahan terus kayak kepikiran mantan kita, udah gitu, ada rasa itu masih ada gitu. Tapi kartu tikus dan jalan, dia tuh kayak ngerasa jalan itu sebenarnya ada untuk kembali lagi padamu, tapi dia merasa kayak, dan tak mungkin bila kita bersama, yang kayak gitu. Jadi kayak nggak mungkin. Dia ngerasa nggak mungkin, dia ngerasa nggak bisa, dia merasa ini kayak udah fix gitu loh, dia ngerasa terlalu banyak kerikil gitu. Tikus-tikus ini tuh kayak pengganggu ini tuh kayak bertebaran dimanapun, meskipun jalannya tuh ada, mungkin dia belok kiri bisa ke kamu, belok kanan pun dia mungkin bisa ke kamu gitu. Kalau misalnya kamu di tengah, mungkin dia nanti tinggal muter aja setirnya, tapi kayak di situ dia ngerasa banyak tikus-tikus yang akan mengganggu lagi di jalan. Jadi kayak nggak mungkin kembali lagi. Rasa itu pernah ada dan itu kuat, tapi bentuknya bisa jadi kayak sentuhan fisik yang dia inginkan. Bisa jadi kayak nafsu, bisa jadi kayak hasrat aja gitu. Bisa gitu doang gitu bentuknya. Jadi bukan sesuatu yang kayak murni cinta, aku ingin melindungimu, aku ingin menemanimu, memberikan support gitu, enggak. Tapi kalau gitu rugi dong Kak, dia mikirin saya ada nafsu hasratnya, tapi saya Kak Zi nyaranin saya untuk ngasih dia support apa ngapain, terserah sih ya. Kalau memang kamu mau kasih dia support ya monggo, enggak juga monggo kan. Mungkin aja dirimu masih ada rasa gitu kan. Apakah nggak mungkin balikan lagi kan? Ya mungkin aja gitu loh. Tapi kan ya mungkin sekarang dianya lagi nggak fokus di situ, ya udah. Kan dulu pernah dekat, kalau emang masih temenan baik ya kenapa enggak sih disupport gitu doang sih, terserah. Nasihat cinta untukmu ya, nasihat singkat, free yourself sama finances and career. Oke, ini kok nasihat untukmu adalah mungkin sekarang dirimu ada kayak kepikiran dia, pengen kembali lagi atau apa, atau kayak ada hasrat untuk ya balikan atau mikirin dia atau gimana. Coba mungkin dilepaskan aja hasrat itu gitu loh, karena si dia juga sepertinya nggak memikirkanmu lagi. Dia hanya muncul hasrat keinginan, tapi bukan untuk kembali, tapi hanya kayak sepintas aja gitu loh. Dan bentuknya juga bentuknya lebih ke nafsu, bentuknya lebih ke kayak sentuhan fisik gitu loh. Jadi lebih ke bebaskan dirimu dari pikiran itu, lebih ke fokus dengan keuanganmu, karirmu, sekolahmu, pendidikanmu, apapun yang sedang dirimu fokuskan, lebih fokus ke situ. Dan kalau emang jodoh nggak kemana, kalau emang ada jalannya pasti balikan lagi. Dan kalau mau kasih support ke dia, kasih aja gitu ya. Oke, itu untuk yang pilih PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Kalau mau lebih detail lagi, personal reading berbayar di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Langsung ke PAL berikutnya yuk. Oke, apa kabar si mantan yang pilih PAL yang yellow citrine ya, si batu kuning ini. Di sini ada Four of Bowls celebration. Apa kabar si dia? Lagi happy, lagi seneng,
lagi sepertinya keuangan lagi oke, sepertinya lagi bahagia, lagi enjoy dengan kehidupan dia, lagi di atas, lagi di puncak-puncaknya. Kalau dia kerja ya mungkin karirnya lagi bagus, lagi meningkat, terus lagi ada pokoknya dia lagi oke lah posisinya dia gitu. Terus bisa jadi dia lagi kadang-kadang suka hangout, kumpul sama teman-temannya kayak gitu ya. Dan kalau lagi banyak duit dia juga lagi ini apa namanya, lagi sangat apa, baik banget, suka nraktir gitu, lagi generosity, pokoknya lagi baik banget deh gitu sama teman-temannya. Makanya dia lagi disukain teman-temannya, lagi punya banyak teman, pokoknya lagi baik banget, lagi apa sih istilahnya, kalau suka bagi duit, suka nraktir orang tuh gitu ya. Tapi dia lagi ini, oh pantesan dia lagi butuh teman sih, makanya dia banyak berteman, karena dia lagi rapuh sebenarnya gitu. Dia lagi rapuh dan dia menutupinya dengan banyak kumpul-kumpul gitu. Dia lagi butuh teman, dia lagi butuh apa namanya, banyak dukungan. Dia melarikan diri dengan ini, hati-hati ya. Bisa jadi mantan kamu itu kayak melarikan diri dengan entah itu clubbing lah, entah itu kumpul sama teman yang ya bisa jadi kayak ya clubbing menurut saya ya gak ada buruknya juga kalau pergi nari-nari doang. Tapi kalau pergi minum ya kan, dan kalau minumnya banyak gitu. Tapi bisa jadi juga kayak kumpul teman-teman bareng yang cuma pergi main doang, nongkrong gitu ya. Saya lebih lihat ke nongkrong sih, nongkrong atau kayak di rumah temen atau kayak gimana. Pokoknya saya lihat lagi ada perkumpulan gitu. Keluarga, tapi saya lihat lebih ke teman sih daripada keluarga. Saya lihat pokoknya dia lagi rapuh sebenarnya, lagi merasa butuh teman banget gitu. Dan si mantanmu ini saya nggak kelihatan dia udah punya pasangan atau belum. Lagian ini juga general reading ya. Tapi yang saya lihat pokoknya dia lagi butuh teman banget, dan banyak gitu loh yang hangout atau kumpul sama dia tuh banyak ya gitu. Terus kalau gitu apakah si dia memikirkanmu? Oh, ini sudah keluar 2 kartu di sini. Di sini ada kartu awan sama ada kartu pria. Si kartu awannya ini menandakan kalau awan ini kan ada gelap ada terang ya. Kalau dia pria, kemungkinan dia pria itu kan cenderungnya kayak apa ya, sebentar kepikiran, sebentar juga udah lupa gitu ya, kayak gitu. Dia lagi kayak gitu kalau pria. Kalau dia wanita ya dia benar-benar malah lagi mikirin kamu banget gitu ya. Jadi dia lagi kayak butuh, karena kan lagi butuh temen ya gitu ya. Jadi dia mencoba mengalihkan pikirannya dari kamu dengan dia pergi ke teman-temannya itu gitu ya. Tapi bisa dilihat juga sih kamu tuh prioritas atau enggak gitu ya. Karena enggak semua ya, bisa jadi kalau dia udah punya pasangan, karena saya nggak bisa lihat dia udah punya pasangan atau belum karena ini general reading ya. Tapi ya bisa jadi kalau emang wanita dia lagi ngelihat, lagi ngerasa kayak sebenarnya dia lagi butuh teman di samping gitu loh, di samping dia. Makanya dia kayak bisa kepikiran kamu gitu. Berarti cuman butuh teman ngobrol doang, teman curhat doang, ya bisa jadi begitu sih ya. Terus apakah dia masih punya rasa? Nah ini yang mungkin kunci sama ular di sini. Ini kalau saya bilang apa ya? Coba saya buka 4 kartu langsung ya. Ada Horse Rider sama ada cincin. Oke. Ini hati-hati ya.
apakah si dia masih menyimpan rasa? Si dia itu kalau si dia itu kayak bisa jadi, apalagi kalau dia cewek ya, bisa jadi dia kembali lagi, tapi itu hanya pelampiasan doang, pelampiasan dari perasaan butuh seseorangnya dia itu, gitu loh. Jadi bukan cinta, jadi kayak semacam yaitu pelampiasan gitu untuk terikat lagi, dan dia bisa ngejar loh ya. Kalau pria lebih parah lagi, dia ngejar gitu. Tapi sebenarnya dia tuh lagi membuka gerbang menuju keadaan yang tidak oke gitu. Hubungan kalian itu nanti jadi hubungan yang sangat gak sehat, karena dia datang pada saat dia membutuhkan seseorang, bukan pada saat dia jatuh cinta dan dia membutuhkan. Jadi dia nanti akan menjadi pribadi yang meminta dan meminta waktu, meminta materi atau apapun itu ya. Tapi saya karena lihat dia lagi nine of vessels ya, enggak sih kalau saya lihat gitu. Cuman lebih ke karena dia lagi butuh teman, butuh support, butuh dukungan, butuh banyak teman gitu ya. Dan bisa jadi dia sekarang pacar itu bisa jadi kayak untuk ya biar dia nggak sendiri aja gitu. Itu jadinya dia lebih membutuhkan, lebih meminta daripada memberi, yang sehingga nanti nggak seimbang di antara kalian berdua, yang menyebabkan kamunya nanti ketika dia kembali, kalau memang kamu ada mengharapkan dia kembali juga ya, akan gak happy, akan gak bahagia gitu. Karena yang dia kejar hanya sebuah ikatan untuk bisa ada orang menemani aku sekarang ini. Dan itu bukan yang dirimu harapkan sekarang. Dirimu ini mungkin lebih ke kayak memikirkan dia, karena mungkin ya kalau siapa tahu bisa bersama kembali gitu, mungkin memperbaiki situasi karena dulu mungkin ada kesalahpahaman, atau dulu mungkin ada ego sehingga kalian berpisah, atau dulu mungkin hilang kontak aja gitu. Nah tapi sekarang ini bukan fase terbaik untuk balikan gitu. Apakah si dia masih menyimpan rasa? Kalau saya bilang rasa itu rasa membutuhkan teman, bukan rasa membutuhkan pasangan gitu. Jadi ya kalau kalian mau ya temanan aja. Apalagi kalau merasa ini resonate untuk kalian ya, temanan aja deh. Ini benar banget mesti temenan, jangan pacaran, apalagi nikah ya. Apalagi mau ke fase yang lebih serius ya, tahan dulu deh gitu. Ya, apalagi kalau ngerasa ini resonate gitu. Oh ya, komen di bawah ya kalau resonate. Ya, kayak gitu. So, saya ngerasa yang ambil pal ini agak dangerous gitu. Mikirin dia itu sama aja kayak kamu lagi nggak tahu situasinya. Kalau kamu ini sedang berhadapan dengan orang yang bukan cinta itu gitu loh. Dan juga mungkin akan jadi tanda tanya di saya adalah kenapa kalian dulu berpisah itu. Karena di sini nampaknya dia nggak benar-benar cinta kamu. Dia itu hanya butuh seseorang aja gitu ya. Dan potensi berpalingnya juga tinggi. Oke, tapi juga kalau emang si dia tipe setia, ya potensinya kamu sama dia ini ya nggak bisa dibilang cinta. Ini hubungannya dipaksakan gitu loh. Nasihat cinta untukmu, release your ex. The time has come to clear your energy. Release your ex loh ya. Artinya lepaskan mantan kamu. The time has come to clear your energy. Ini adalah waktu yang tepat untuk membersihkan energimu. Tuh, sinkron banget gak sih sama apa yang saya bacakan? Saya kan pasti kan tebar kartu kan, saya nggak lihat kartunya dong. Ini udah keluar release your ex tuh. Emang bener kamu mesti lepaskan dia. Make the effort, buat usaha,
Great love is worth taking the steps you're guided to take. Jadi artinya usahalah untuk menemukan yang lain. Kamu gak harus sama dia kok gitu. Kamu gak harus kembali ke mantanmu kok. Kamu gak harus pilihanmu gak cuma dia kok gitu. Ya, usaha gitu loh. Dan kalau memang kamu beneran ngerasa kayak aku tuh harus balik sama dia, ya saya mau gimana ya? Ya udah terserah sih itu. Tapi ya sih nggak nyaranin. Tapi kalau ya mau, ya wes baliklah. Tapi kamunya harus berubah, karena mungkin dia tidak berubah gitu. Kalau kamunya siap berubah, ya wes monggo lah gitu. Tapi sih release your ex. Sarannya lebih ke lepaskan dia aja gitu ya. Oke, itu untuk yang pilih part 3. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Monet Affirmation. Terima kasih sudah mampir ke pilih kartu kali ini. Sih seneng banget kalian selalu dukung sih. Dan komen, share, like video ini, pilih kartu ini dan podcast ini. Semoga membantu dirimu. Si berdoa semoga kalian selalu berbahagia selalu, banyak rezeki selalu. Yang belum ketemu pasangan cepat ketemu pasangan. Yang mau balikan semoga bisa balikan. Dan yang mau nikah semoga cepat nikah gitu. Semoga sehat selalu ya, jaga daya tahan tubuh selalu. Bye bye.